Saya lebih baik memilih Kayla atau Mutiara, ART saya di rumah, dibandingin kamu. Makin lama kamu makin gak sopan sama saya ya, Mutiara. Kamu lihat apa akibatnya? Hai, I'm Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Kiss First, ikutin cerita merangkai kisah ini episode 74. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Aditya yang berbicara kepada Sandra. Dan benar aja, Aditya sangat marah kepada Sandra. Sampai membuat Aditya membandingkan Mutiara daripada Sandra. Justru saya dihancurin sama gadis licik seperti kamu. Dan kamu harus tahu, saya mendukung kalau Kenzo itu sudah menyakitkan kamu. Saya mendukung sekali. Saya nggak kebayang kalau saya jadi mertua kamu. Saya pasti akan menyesal sekali. Saya ingatkan ke kamu ya Sandra. Sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah mendapatkan Kenzo anak saya. Jujur saja, saya lebih baik memilih Kayla atau Mutiara, ART saya di rumah, dibandingin kamu. No way. Om gak berhak buat sama-samain aku sama si ubur-ubur tuh karena kita gak selevel, Om. Om bakal nyesel. Suatu hari nanti aku yakin Om bakal minta maaf sama aku karena aku tahu rahasia Tante Rianti yang bahkan Om sendiri nggak tahu. Dan saya tahu semua ini akal-akalan kamu. Jangan! Kemarin Aditya sampai melarang Kenzo untuk pergi ke rumah Sandra. Makanya, satu-satunya dia hanya bisa meminta tolong kepada Kayla. Miss Kiss gak tega. Bagaimanapun, Mutiara kepikiran sama satu-satunya kenang-kenangan dari sang ibu. Di lain sisi, Aurel meminta kejelasan dari Ivan yang menghindar darinya. Tapi bisa-bisanya dia masih berbelit. Bahkan Aurel yang bertanya soal perasaannya kepada Ivan juga membuat Ivan menghindar. Bukan gitu, Rahel. Udahlah, Van. Kamu jujur aja. Kamu emang gak pernah suka kan sama aku? Kamu tuh sukanya sama orang lain. Kamu sukanya sama Mutiara kan? Setelah kepergian Ivan, teman Aurel menitipkan laptop Ivan yang tertinggal. Miss Kiss jadi deg-degan melihat Mutiara yang bertemu dengan Sandra. Kelakuan Sandra benar-benar jahat banget, gak punya hati. Dia mengancam segala hal kepada Mutiara. Jadi kamu mau balas dendam? Karena saya waktu itu udah pernah fitnah kamu nyolong kalung berlian saya. Jadi benar, Mbak nggak fitnah saya. Keterlaluan, Mbak. Iya, emang benar. Karena waktu itu saya nggak suka ngeliat kamu deket-deket sama Kenzo dan saya harus ngejauhin kamu dari Kenzo. Saya nggak dipenjara karena emang saya nggak salah. Tapi kalau sekarang, Mbak Sandra udah pasti dipenjara. Karena emang nyuri. Ada buktinya. Berani kamu ngancam saya ya? Berani. Oke. Mbak Sandra mau ngapain sih, Mbak? Kamu lihat saya mau ngapain?
Sandra emang bener-bener gak punya hati ya? Masih punya tuh? Saya punya 2 barang berharga lagi yang kalau saya hancurin nggak akan ada gantinya. Terserah Mbak, mau ngancurin foto saya sebanyak-banyaknya terserah. Tapi tolong jangan 2 itu Mbak. Kalung sama kotak musik itu penting banget. Emang kalau di mata Mbak Sandra emang gak ada harganya, tapi di mata saya sama Mbak Kayla itu berharga banget. Tolong Mbak, ada hati nurani dikit aja. Oke, fine. Saya bakal baik kali ini. Kamu bisa dapetin kalung itu lagi, asalkan kamu mau janji sama saya kalau kamu bakalan jauhin Kenzo. Selamanya. Ternyata Aurel berusaha membuka laptop Ivan. Apalagi dia penasaran. Karena file di laptop Ivan yang ada bernama Mutiara. Tapi dia yang bertanya kepada Ipa malah membuat dirinya juga khawatir. Karena Mutiara yang ada di rumah Sandra. Astaga, Kiss First. Sandra benar-benar tega banget ya. Miss Kiss benar-benar gak tega melihat perlakuan Sandra kepada Kayla dan Mutiara. Ini semua dia lakukan untuk membuat Mutiara keluar dari rumah Aditya. Makin lama kamu makin gak sopan sama saya ya Mutiara. Kamu lihat apa akibatnya? Mbak Sandra! Itu punyanya Mbak Kayla! Kotak musik aku! Kak Sandra tega banget sih. Kakak kan tahu ini barang berharga buat aku. Ini barang satu-satunya kenangan dari almarhumah ibu aku, Kak. Tante kakak sendiri. Kalau kamu mau nyalahin orang, kamu salahin Mutiara. Kalau dia denger aku nggak akan ngelempar kotak musik kamu. Aku ngelakuin ini karena aku kesel sama dia. Dia tuh ngebantah aku terus, geng. Saya bakalan kembaliin kalung kamu asalkan kamu janji sama saya kamu bakal pergi ninggalin Kenzo forever and never come back. Malam ini juga, saya minta kamu buat balik ke rumah, packing barang-barang kamu pulang kamu dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Kalau aku nggak nurut, Mbak Sandra pasti akan ngancurin kalung kerang itu. Dia aja tega ngancurin kotak musik yang Mbak Kayla, apalagi kalau cuma kalung kerang. Karena keadaan perusahaan yang buruk membuat Aditya dan Kenzo meeting dengan karyawannya. Tapi Kenzo malah merasakan hal aneh, makanya dia langsung menghubungi Kayla. Bahkan Sandra jadi nggak terima karena Kayla yang memberitahu Kenzo. Kamu kenapa? Kak Sandra baru aja ngancurin kotak musik aku. Barang berharga yang aku diam-diam simpen di kamar Mutiara. Yalah, lebay banget sih. Barang rongsokan gitu aja perlu ngadu-ngadu ke Kenzo. Bukan cuma Kak Sandra ngambil barang aku dan barang Mutiara. Dia juga ngancam Mutiara untuk cepat-cepat pergi dari rumah kamu. Cukup ya Mbak, saya udah muak. Saya capek tau gak? Harga diri saya diinjek-injek mulu, saya dipermainin mulu. Saya juga difitnah mulu sama Mbak, sekarang malah ngancurin barang berharga Mbak Kayla ya. Mbak kira enak ya diginiin terus? Stop it, let go, lepasin saya! Don't you dare touch me! Ow! Untung aja kedatangan Aurel tepat waktu di rumah Sandra untuk menenangkan Mutiara. Tapi masih aja ya Sandra mengancam Mutiara untuk pergi dari rumah Kenzo. Bahkan Sandra masih meremehkan itu.
kamu beneran mau ninggalin barang ini di sini? Kalau misalkan kamu mau ikutin apa kata saya, saya bakal balikin barang ini ke kamu sekarang. Saya bakalan pergi dari rumah. Saya pergi dari sini. Gak akan kembali lagi. Enggak, Mut. Kenapa? Gak bisa, Mbak. Saya capek di sini. Ngebatin terus rasanya. Difitnah, disalahin, dituduh. Semuanya salah saya. Terlalu banyak juga orang yang benci sama saya. Saya nggak bisa kelamaan di sini. Emang sebaiknya saya balik aja ke kampung. Percuma saya di sini. Kita bisa bicarain ini baik-baik ya. Kita bisa cari solusi. Kamu nggak perlu pulang ke kampung kamu. Drama banget sih. Saya minta kamu buat tepatin janji kamu untuk pergi selamanya dari sini. Dan jangan pernah kamu berpikir buat balik lagi ke sini ya, Mutiara. Mengetahui laptop yang ada di Aurel membuat Ivan jadi panik. Di lain sisi, Aurel, Kayla, dan Mutiara yang di jalan pulang berusaha untuk menguatkan Mutiara. Miskis jadi sedih melihat Mutiara yang membereskan barang-barangnya di rumah Aditya. Ini membuat Ipa dan Aurel berusaha untuk menghalanginya. Tapi Aurel tetap ingin mencari tahu soal ulang tahun Mutiara. Kedatangan Kayla malah buat Kenzo jadi panik. Apalagi informasi soal Mutiara. Dia mau pulang kampung. Karena Cassandra ngancam mau ngancurin kalung kerang yang dari almarhum orang tuanya. Aku harus pulang sekarang. OMG's first, Aurel berhasil membuka file Mutiara di laptop Ivan. Betapa kagetnya dia. Apalagi pas banget sama Ivan yang datang di rumah Aditya. Keberadaan Ivan di rumah Aditya membuat Rianti heran. Tapi Mutiara yang mau pulang membuat fokus Rianti berpindah. Bu, saya pamit ya, Bu. Saya mau pulang kampung. Oh, jadi Ivan tuh datang mau jemput kamu? Maaf ya, saya nggak pamit ke Mas Kenzo atau Pak Aditya. Oh, nggak perlu. Biar saya yang sampein. Walaupun saya nggak tahu sih kenapa alasannya tiba-tiba kamu pergi dari rumah saya. Makasih banyak ya, Bu. Saya nggak akan pernah ngelupain jasa Ibu. Udah menerima saya dan tampung saya di rumah ini. Gak usah drama kamu, Mutiara. Kamu pikir saya bakal ketipu lagi dengan gaya kamu kayak gini? Waktu dulu pas kamu mau pergi dari rumah saya
Saya meluk kamu tuh juga karena saya dipaksa sama suami saya. Sebenarnya saya nggak sudi meluk kamu. Lagian juga saya nggak percaya kalau kamu beneran pulang kampung, kecuali kamu beneran menghilang, nggak balik lagi minimal 1 tahun. Baru saya percaya kamu tuh pulang kampung dan bukan cari simpati. Miskis nggak tega mendengar omongan Rianti kepada Mutiara. Dia benar-benar begitu jahat, sampai Mutiara memilih untuk pulang bersama Ivan. Aurel terlambat. Baru juga dia mau menemui Ivan, tapi Ivan sudah pergi lebih dulu bersama Mutiara. Nah, buat MKisfers yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miskis.